Jadi perjalanan hidup kita masing-masing berbeda-beda. Jadi ada harus kita perhatikan ya, kita perhatikan apa yang harus kita lakukan. Jadi kita butuh tuntunan atau pimpinan daripada Tuhan. Mengapa tadi ayat firman Tuhan ayat 1 mengatakan bahwa hai anakku berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Jadi Tuhan memerintahkan bahwa kita menyimpan perintah Tuhan itu di dalam hati kita supaya apa? Sebagai penuntun di dalam hidup kita. Jadi Tuhan sudah memberikan suatu tuntunan di dalam hidup kita itu melalui firman-Nya. Ya, jadi di sini firman Tuhan itu tuntunan yang Tuhan berikan itu seperti sebuah buku sebagai pedoman ya, sebuah buku pedoman buat kita. Jadi ketika kita membaca buku itu, ketika kita membaca firman-Nya, itu kita bisa mempraktekannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sama seperti kita mengendarai kendaraan. Mungkin umur-umur kalian ini sudah mulai belajar untuk naik kendaraan ya, mungkin sudah bisa naik sepeda motor. Di jalan raya itu ada aturan-aturan yang harus kita patuhi, ada rambu-rambu lalu lintas yang perlu kita perhatikan. Jadi rambu-rambu ini juga sama seperti firman Tuhan dalam kehidupan kita. Ada aturan, ada perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Jadi sesuatu yang disimpan dalam hati dan seperti biji mata. Ini tentunya bahwa Tuhan perintahkan bahwa simpanlah perintah dan peraturan Tuhan itu sebagai di dalam hati kita, dan seperti biji mata ini tentunya bahwa itu hal yang sangat berharga. Jadi kenapa Tuhan sampai mengatakan simpan di dalam hati seperti biji mata, ini merupakan bahwa perkataan Tuhan itu memang melebihi segala sesuatu. Jadi Tuhan yang melebihi segala Tuhan bilang perkataannya itu, firman-Nya itu melebihi segala sesuatu. Jadi kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita ini ya. Jadi Tuhan memberikan kita pedoman, tuntunan itu untuk mengatur hidup kita, untuk mengatur tingkah laku di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi selain berpegang pada perintah Tuhan, kita juga harus menyimpan perintah Tuhan itu di dalam hati kita. Kalau kita menyimpan di dalam hati, maka kita pasti akan merenungkannya. Nah, habis merenungkan, kita melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi perintah Tuhan tadi kita baca di ayat 1 itu bahwa kita harus menyimpan perintah itu. Menyimpan di mana? Menyimpan di dalam hati. Kemudian menyimpan ini kan mempunyai arti yang berarti kita menyembunyikan di dalam hati kita. Perintah Tuhan itu simpan, sembunyikan di dalam hati kita. Seperti orang menyembunyikan harta karun ya. Jadi Tuhan suruh kita jaga, kita rawat dengan baik perintah itu. Jadi hal ini ditekankan juga di ayat yang kedua. Kalau tadi kita membaca di ayat yang kedua bagian B itu bahwa seharusnya dipegang seperti biji mata. Ya, dipegang sebagai biji mata. Biji mata ini merupakan bagian yang memang perlu dijaga, dirawat seperti barang yang bernilai ya. Jadi kita rawat dengan baik. Jadi kita harus jaga dengan baik. Jadi yang harus disimpan dengan baik-baik. Jadi kalau kita tidak menjaga, merawat, terutama mata kita. Kalau kita tidak bisa merawat mata, menjaga mata dengan baik, terjadi sesuatu dengan mata kita, apakah kita bisa melihat? Nah, jadi mata ini juga mempunyai harga yang bernilai. Jadi kita harus jaga dan rawat baik-baik. Seperti Rasul Paulus mengatakan di firman Tuhannya di Kolose 3 ayat 16, itu di situ Rasul Paulus mengatakan bahwa hendaklah perkataan Kristus diam di dalam diam dengan segala kekayaan di antara kamu. Jadi firman itu harus, atau perkataan Kristus itu harus tersimpan ya, tersimpan dengan rapi di dalam hati kita. Jadi firman Tuhan lain selain di Kolose, kemudian di Ulangan 6, di situ kita juga membaca di ayat 6 ayat 6 dan 8, itu juga di ayat 6 dikatakan bahwa perintah Tuhan itu kita simpan, perintah Tuhan itu di dalam hati kita. Di ayat yang ke-8 dikatakan bahwa firman Tuhan itu sebagai pengikat ya.
firman Tuhan itu sebagai pengikat. Jadi maksudnya bahwa perintah itu harus mengubah diri kita secara internal. Dia mengikat hati kita. Jadi kita simpan di dalam hati kita. Dia firman Tuhan itu membentuk hati kita dari dalam, merubah, membentuk hati kita supaya kita apa? Perubahan itu harus dari dalam dulu. Jadi Tuhan mau kita merenungkan firman itu, karena firman itu merupakan suatu tuntunan, pedoman bagi hidup kita. Kita harus renungkan, kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi harus setelah kita renungkan, kita harus praktekkan ya. Firman Tuhan itu setelah kita merenungkan, kita harus praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi banyak orang yang memang tidak mau mengikuti ajaran Tuhan dan mencari jalannya sendiri. Di saat orang itu tidak mentaati aturan Tuhan, dia seenaknya melakukan apa yang menjadi keinginan hatinya, maka pasti akan ada konsekuensi yang harus dia terima. Ya, seperti Misinta contohkan tadi, kalau di jalan raya kalian tidak taati rambu-rambu lalu lintas, lampu merah kalian terobos. Nah, pasti akan ada terjadi sesuatu, kecelakaan, tabrakan, apalah ya. Karena kita sendiri tidak mentaati aturan itu. Gunanya aturan itu untuk mengatur ya. Firman Tuhan pun begitu. Perintah Tuhan, firman, peraturan yang Tuhan berikan itu untuk menuntun hidup kita. Supaya kita melangkah di setiap kehidupan itu harus sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Jangan kita semaunya kita, ya. Jadi kita harus taati aturan Tuhan, aturan pemerintah, ya, seperti rambu-rambu lalu lintas itu diberikan untuk mengatur lalu lintas di jalan kita. Semua harus mentaati aturan di jalan raya. Jadi firman Tuhan pagi hari ini kita mengajarkan kepada kita supaya apa? Supaya kita sungguh-sungguh untuk menyimpan setiap firman Tuhan itu, kemudian kita simpan itu kan sebagai petunjuk di dalam kehidupan kita. Kita renungkan dan kita praktekkan di dalam setiap kehidupan kita. Maksudnya firman Tuhan itu sebagai penuntun, sebagai pedoman, mengatur setiap langkah hidup kita supaya hidup kita itu bisa sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Karena kita mau hidup kita ini menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Kita rindu kehidupan kita ini menjadi berkat. Jangan apa yang kita miliki hanya untuk kepentingan kita. Tetapi mari pergunakanlah hidup kita ini untuk kepentingan orang banyak. Ya. Kita bisa gunakan apa talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kesimpulan dari firman Tuhan pagi hari ini bahwa firman Tuhan itu merupakan pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan kita. Anak-anak, Misinta harapkan supaya dalam kehidupan kita, firman Tuhan yang kalian renungkan setiap hari, setiap pagi, ambillah poin-poin yang memang itu mengubah kehidupan kalian. Jadi firman Tuhan itu, perintah-perintah yang Tuhan berikan itu untuk mengubah hidup kita dari dalam. Secara intern kita diubahkan, dipulihkan. Setelah kita diubahkan, dipulihkan, mari kita menjadi berkat buat orang lain. Kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Ya, mungkin Miss kasih contoh kemarin-kemarin kehidupan, mungkin kalian sendiri merasakan bahwa kok kehidupan saya tahun kemarin kok tidak terlalu banyak manfaatnya buat orang lain. Nah, di tahun 2021 ini kalian pelajari yang menjadi kelemahan kalian di tahun kemarin, kalian rubah sekarang di tahun 2021 supaya apa yang bisa kalian lakukan untuk kepentingan orang banyak lakukan. Ya. Jadi biarlah hidup kita ini bermanfaat, berguna bagi orang lain. Dan semua itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya, jadi firman Tuhan pagi hari ini yang Misinta sampaikan, Misinta hanya mengingatkan kepada anak-anak semua supaya belajar untuk taat kepada perintah dan aturan daripada Tuhan. Dan juga kalau memang ada kesempatan untuk kalian keluar rumah, kalian berkendaraan, taati aturan rambu-rambu lalu lintas di jalan juga. Supaya apa? Semua itu membuat kita untuk lebih baik. Karena apa? Karena
Tuhan ingin semua kita harus melakukan perintah mentaati setiap aturan yang Tuhan berikan. Ya, mari kita berdoa. Dan Misinta mohon anak-anak semua kita aktif berdoa, khususnya kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, buat situasi kondisi keamanan bangsa ini, buat pulau kita, pulau Bali dan kota Denpasar khususnya, supaya damai sejahtera Allah Tuhan turun atas semua kita. Mari kita berdoa, dan di terakhir kita berdoa untuk sekolah kita, Sekolah Tunas Daud. Mari sama-sama kita bersuara anak-anak ya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Bapak pagi hari ini kami sudah mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan terus mengubah hidup kami, setiap hidup kami, supaya hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan hidup kami bisa bermanfaat buat orang lain. Pagi hari ini Tuhan kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami, biarlah Tuhan memberkati para pemimpin bangsa ini, dari presiden, wakil presiden, seluruh jajarannya. Engkau memberkati, berikan hikmat-Mu Tuhan, supaya para pemimpin kami boleh memimpin bangsa ini dengan hikmat daripada-Mu. Setiap kebijakan, setiap aturan yang diambil biarlah sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Bapa. Kami juga menyerahkan para medis, tim dokter, relawan, polisi, TNI, semua mereka yang bekerja sebagai garda terdepan dalam penanganan COVID-19 ini Tuhan. Engkau memberkati mereka, berikan kekuatan, kemampuan daripada Tuhan. Berkati, berikan perlindungan supaya mereka tetap sehat, tetap kuat di dalam melakukan tugas mereka. Kami juga berdoa buat Pulau Bali di mana kami tinggal. Tuhan berkati para pemimpin dari gubernur, wakil gubernur, seluruh jajarannya sampai ke tingkat kalian dinas, kalian adat, pecalang semuanya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu sehingga mereka dalam melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Mereka Tuhan berikan hikmat-Mu supaya mereka bisa melakukan tugas yang tanggung jawab yang diberikan ini dengan hikmat daripada-Mu Bapa. Berkati kota kami, kota Denpasar. Kami rindu ada kedamaian, ada sukacita buat kota kami Tuhan. Karena firman-Mu berkata bahwa berdoalah buat kota di mana aku tempatkan, karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan-Mu juga. Oleh karena itu Tuhan, pagi hari ini kami mau berdoa bersama-sama untuk kota kami, kota Denpasar. Biarlah Tuhan berikan damai sejahtera-Mu buat kota kami, pulihkan kota kami Tuhan. Terutama juga kami berdoa buat perekonomian di pulau ini, di kota ini Tuhan. Pulihkan perekonomian di pulau ini, di kota kami Tuhan. Supaya perekonomian boleh kembali pulih, kehidupan kami boleh mengalami kesejahteraan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga sekolah kami, Sekolah Tunas Daud. Dari pemimpin kami, yayasan, sampai ke guru-guru, staf, semua Tuhan Engkau memberkati. Berikan kami kesehatan yang terbaik supaya kami bisa melakukan tugas kami dengan baik. Kami berdoa juga buat guru-guru semua Tuhan, agar kami boleh mengajar dengan hikmat daripada Tuhan. Berikan kami kasih-Mu Bapa, sehingga kami boleh mengajar anak-anak dengan kasih daripada-Mu. Berikan kami semua kesehatan yang terbaik Tuhan. Anak-anak kami diberkati dengan kesehatan. Berikan mereka ketekunan, semangat belajar, supaya walaupun belajar secara online, tetapi semangat belajar mereka tetap Tuhan berkati, supaya mereka sungguh-sungguh di dalam proses pembelajaran setiap harinya. Berikan mereka kesehatan, kekuatan. Bahkan saat ini mungkin di antara mereka mengalami kelemahan tubuh. Tuhan Engkau memberikan mereka kekuatan, Engkau berikan kesembuhan, karena Engkau dokter dan tabib yang ajaib. Engkau sanggup melakukan hal-hal yang ajaib bagi kami semua. Buat kedua orang tua mereka juga Tuhan berkati dengan damai sejahtera-Mu, bahkan usaha pekerjaan kedua orang tua-Mu diberkat, kedua orang tua mereka diberkati, supaya apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil, rumah tangga kedua orang tua mereka diberkati dengan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami serahkan proses pembelajaran hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.
Oke, silahkan Nak. Teman-teman, mari kita berdoa. Manusia, terima kasih buat kalian Tuhan. Sekarang kami akan belajar matematika. Kiranya Engkau kami supaya kalian bisa mengerti apa yang diajarkan oleh Miss, seperti juga bisa mengajar. Kiranya Engkau memberkati Miss. Untuk Yesus kami berdoa, ya amin. Amin. Terima kasih anak-anakku, Tuhan memberkati. Boleh dimatikan kameranya. Oke, aritmatika sosial. Nah, tanpa kalian sadari sebenarnya aritmatika sosial ini ada di kehidupan kalian sehari-hari gitu ya. Kalian jual beli, mungkin kalau pernah kalian TD Live, kalian menjual dan kalian yang membeli juga gitu ya. Itu adalah kegiatan aritmatika sosial. Jadi di mana ada yang menjual, ada yang membeli gitu ya. Dan ini sangat dekat dengan kehidupan kita, tapi tanpa kita sadari ternyata itu ada di dalam pelajaran matematika secara teorinya. Yang selama ini kita lakukan adalah prakteknya gitu ya. Nah, ini adalah materi-materi ya, mungkin harga jual, harga beli, laba dan rugi Miss Devi akan jadikan satu ya, rabat atau diskon sama pajak nantinya ya. Mungkin sama pajak ini Miss Devi tarik jadikan satu, baru ada bruto, neto, tara, lalu ada bunga tabungan ya. Ini hanya sub-sub materi kita ya. Oke, kita mulai masuk di harga jual. Apa sih harga jual itu gitu? Harga jual itu adalah harga dari suatu produk atau barang yang dijual. Jadi suatu barang yang sudah memiliki harga, itulah harga jual. Jadi ini sudah ditetapkan. Harga jual itu harga yang sudah ditetapkan. Ya, kalau harga beli itu harga barang dari pabrik, grosir atau tempat lainnya yang akan kita beli. Jadi harga beli itu beda tipis dengan harga jual. Mungkin kalau simpelnya harga jual itu adalah ketika kalian menjual barang, kalian menetapkan harga jual. Ketika kalian mau membeli, berarti itu harga beli. Ada harga yang harus kalian bayar, gitu ya. Ini kalian pasti tahu di kehidupan nyata kalian. Cuma mungkin agak rumit kalau kalian membuatnya sebagai kalimat, gitu ya. Nah, ilustrasinya. Amira membeli satu kotak. Sebentar. Amira membeli satu kotak karet penghapus dengan harga 8.400. Perhatikan kata per kata. Di matematika supaya kalian tidak salah memahaminya, perhatikan kata per kata. Amira membeli satu kotak karet penghapus. Berarti ada kenapa tidak bisa di ini? Oke, sebentar ya. Miss Devi tidak bisa menulis soalnya. Jadi akan ada kotak ya, di mana isinya itu adalah karet penghapus. Tapi kita nggak tahu nih kotak ini isinya berapa. Pokoknya yang di kalimat pertama dia bilang satu kotak ini harganya 8.400. Ternyata dalam satu kotak ini ada 12 buah karet penghapus. Nah, di kalimat yang kedua, Naila membeli sebuah karet penghapus dan pemilik toko tersebut menjualnya dengan harga 700. Jadi Naila membeli karet penghapus sebuah, berarti dia membeli satu dengan harga 700. Rama membeli 3 buah karet penghapus. Jadi dia beli 3. Nah, total harganya ini adalah 2.100. Nah, kalau kita melihat ilustrasi ini, harga satu kotak karet penghapus itu 8.400. Nah, itu namanya nilai keseluruhan. Keseluruhan di dalam satu kotak tersebut. Tapi kalau misalnya dia belinya per biji, berarti itu dinamakan nilai per unitnya. Ya, jadi kalau dia beli satu, nah satu ini kan satu biji nih namanya nilai per unitnya. Tapi kalau dia beli satu kotak berarti dia beli seluruh penghapus itu di dalam hitungan satu kotak atau satu box itu namanya nilai keseluruhan. Nah kalau dia belinya lebih dari satu tetapi tidak mencapai satu box namanya nilai sebagian. Nah ini hanya penyebutan di dalam kalimat matematika. Jadi kalau kalian misalnya sering
bilang, Bu beli 3, ya udah berarti sebagian dari kotak itu. Gitu. Tapi tanpa kalian sadari beli 3 itu yang kalian beli namanya nilai sebagian. Kalau kalian beli per biji namanya nilai per unit. Kalau kalian beli 1 box namanya nilai keseluruhan. Mungkin kalian sering melihat struk belanja gitu ya. Di situ ada unit atau di situ ada picisan gitu ya. Kenapa harus ditulis gitu ya? Itu sudah masuk di suatu sistem. Jadi nama-nama yang penyebutan ini masuk di sistem. Jadi nilai per unit. Per unitnya 1. Berarti kalau dia beli 3, sistem akan langsung mengalihkan. Ya, kalau dia belinya 12 berarti 1 box itu tinggal mengalihkan nilai per unitnya. Kalau kalian beli misalnya di Nadira gitu ya, beli pensil, beli penghapus, harganya akan berbeda kalau kalian beli pulpen atau pensil yang per biji dengan 1 kotaknya. Akan lebih murah dengan harga 1 kotaknya gitu ya. Nah, itu namanya nilai keseluruhan. Tapi kalau dia memang harganya tetap ya berarti tidak ada diskon gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian tiba-tiba harusnya kalian bayar 21.000 kalau beli 1 kotak, tapi ternyata kalian hanya membayar 20.000, berarti ada diskon karena kalian membeli 1 box, 1 keseluruhannya. Gitu ya. Paham ya sampai di sini bedanya nilai keseluruhan, per unit dan sebagian. Miss Devi kalau dia beli 5, asal dia lebih dari 1 tetapi tidak di dalam 1 box ketetapan, misalnya 1 boxnya tuh isinya 12 gitu ya. Asal dia tidak 12 dan dia lebih dari 1, maka tetap diberi nama nilai sebagian gitu ya. Ini hanya penyebutan nama saja. Nah, ini ada contoh lagi. Untuk membantu pencarian dana pensi, jadi pensi ini adalah pentas seni gitu ya. Amira menjual novel Harry Potter. Jadi dia menjual nih, dia akan menjual novel Harry Potter dengan harga 90.000. Padahal ia membelinya dengan harga 68.000. Jadi kalau kalian misalnya ini kalian membeli buku di Gramedia. Harganya 68.000. Kalian sudah baca nih. Terus ternyata buku ini lagi booming banget dan susah dicari. Nah terus teman kalian ngomong, boleh nggak aku beli buku kamu? Nah terus kalian jawab boleh. Nah karena kalian mau mencari sebuah untung ya, maka kalian naikkan harganya dari 68 kalian jual dengan harga 90.000. Berarti harga jual itu kalian tetapkan. Kalau harga beli itu sudah ditetapkan dari sananya, gitu ya. Nah, berarti pada contoh ini ada yang namanya sebuah harga pokok atau modal dan keuntungan. Nah, ini ya, harga jualnya kan 90.000, harga belinya 68.000. Nah, sering sekali ya harga awal ini dikatakan sebagai modal. Modal kalian beli 68.000. Nah, kalau nanti mencari apakah saya untung atau tidak, berarti kan modal kalian lihat dengan yang kalian jual lebih besar harga jual dan terjual. Misalnya dia terjual. Berarti pernyataan ini apakah kalian untung atau tidak untung? Adakah yang bisa menjawab? Silakan El. Untung, Miss. Kenapa bisa untung? Karena harga barangnya ditambah dan terjual. Oke, thank you El. Jadi yang dikatakan El itu modal awalnya ya, jadi harga awalnya kan dia beli ini 68.000. Ternyata yang dia dapatkan nantinya itu enggak 68.000 aja, tapi lebih dari 68.000. Ya, itu nanti yang akan kita kenal dengan untung gitu ya. Sebenarnya kalian udah paham ini gitu ya, cuma ini di dalam sebuah kalimat aja gitu ya. Di dalam matematika ini dijadikan sebuah kalimat. Nah, apa hubungannya harga beli dan harga jual? Ternyata harga beli dan harga jual itu menentukan keuntungan dan kerugian. Jadi kalau kalian melihat di sana,
ada namanya harga beli. Nah, cara menentukan harga beli itu adalah harga jual dikurangin untung. Atau harga jual ditambah rugi. Ini ketika untung dan ruginya sudah diketahui gitu ya. Ini kalian boleh screenshot sementara gitu ya, buat kalian bisa nanti kalian pakai pada saat mengerjakan soal-soal ya. Karena kalau hal-hal seperti ini tidak dibarengin dengan praktek, kalian akan kesulitan gitu. Jadi Miss Devi akan lewati dulu ya. Nah, kita akan belajar tentang untung dan rugi. Untung nama lainnya laba gitu ya. Nah, keuntungan itu terjadi jika harga jual lebih besar daripada harga beli. Yang tadi ya, harga jual ya. Jadi harga jualnya kan 90.000. Nah, harga jualnya 90.000, harga belinya 68.000. Atau harga belinya kita jadikan dia sebagai modal. Maka dari itu, ketika harga jual lebih dari harga beli, maka dia dinamakan untung. Untungnya berapa ya, Miss? Berarti tinggal dicari harga jual dikurangin harga beli. Tinggal kalian, Miss Devi back lagi ya. Tinggal kalian kurangi saja. Berarti cara mencari, kalau kalian sudah tahu, oh harga jualnya lebih tinggi loh. Misalnya, Miss saya nggak hafal loh Miss rumusnya, Miss harga jual lebih besar dari harga beli itu untung. Sebenarnya tanpa rumus, tadi seperti L ya, tanpa rumus kalian bisa tahu kalau saya beli, misalkan gini, Miss Devi beli handphone dengan harga 2 juta. Terus si L mau beli, terus Miss Devi bilang, dah ambil dah tak kasih 3 juta. Lah, berarti Miss Devi untung dong ya, karena Miss Devi beli 2 juta. Dapat uangnya 3 juta. Berarti kan lebih 1 juta uangnya Miss Devi gitu ya. Nah, itu yang dinamakan untung. Jadi, analisalah kata per kata dengan baik gitu ya. Jadi, cara mencari dia untung atau enggak, baca kalimatnya baik-baik dan coba di logikain, coba kalian bayangkan gitu ya. Kalau kalian sudah tahu dia untung, berarti untungnya berapa ya? Ya udah tinggal dikurangi saja. Berarti harga jual atau disingkat HJ dikurangi dengan harga belinya. Ya, berarti 90.000 dikurangi dengan 68.000. Ya. Nah, tinggal kalian cari. Berarti ini sekitar 68 berarti 22.000 ya. Nah, berarti ini lebih uang kalian. Nah, karena ada lebihnya berarti dinamakan dia untung. Sampai di sini apakah masih bingung tentang keuntungan? Ada yang bingung? Halo, Miss Devi bicara loh. Ada yang bingung? Tidak ada. Tidak ada, Miss. Oke. Yang jawab Miss Devi hanya 3 orang. Berarti yang lainnya bingung? Enggak, Miss. Oke, thank you buat responnya ya. Oke ya, ini keuntungan. Lalu bagaimana ketika dia rugi Miss Devi? Misalnya, nih Miss Devi pakai permisalan ide lagi ya. Ternyata si Amira ini dia dibilang sama temannya, masa sih kamu jualnya 90.000, harga temen lah gitu ya. Ya udahlah, aku kasih 50.000 aja lah. Ternyata dia kasih 50.000. Nah, dia belinya 68.000. Dia jual dengan 50.000. Nah, ini dia secara otomatis dia rugi. Kenapa? Lah, Miss Devi beli handphone 2 juta. Tak jual 1 juta. Lah, kan rugi. Uangnya Miss Devi yang 2 juta tadi nggak balik. Gitu ya. Uangnya Miss Devi yang tadi itu nggak balik. Maka dari itu dikatakan bahwa Miss Devi rugi. Ya, di sini juga kalau dia menjual di bawah modal atau di bawah harga belinya yang 68.000 berarti dia rugi. Ruginya gimana? Tinggal kurangin saja harga beli dikurangin dengan harga jualnya, segitu dah dia rugi. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba kalau misalkan harga belinya 68.000, harga jualnya berarti kan dia rugi nih. Ruginya gimana? Ruginya kita balik, berarti harga belinya kita kurangin dengan harga jualnya. Nah, harga belinya 68.000.
kita kurangin dengan 50.000. Berarti dia rugi sebanyak 18.000. Gitu ya. Ya udahlah nggak apa-apa lah, yang penting terjual gitu. Atau dia tidak rugi tapi tidak untung. Gitu ya. Ketika dia membeli dengan harga 68. Jadi HB-nya 68, dia jual juga, dia jual dengan harga yang sama, 68.000. Maka dia tidak akan untung dan tidak akan rugi. Gitu ya. Untung enggak, rugi enggak. Karena udah modalnya kembali, hanya balik modal. Mungkin kalau kalian pernah lihat ibu kalian atau bapak kalian belanja, terus sering sekali dagang itu ngomong gini, udahlah tak kasih harga ini apa, harga pokoknya aja atau modalnya aja, biar balik modal aja. Nah, berarti dia nggak dapat untung, dia juga nggak dapat rugi. Berapa yang dia beli, segitu yang dia jual. Misalnya Miss Devi beli pulpen harganya 50.000. Terus Krisa lihat, Miss Devi kok bagus pulpennya, boleh nggak tak beli gitu kan? Karena Miss Devi baru banget beli tadi malam, ya udahlah tak kasihlah kamu gitu kan. Berapa gitu kan? 55.000. Rencananya Miss Devi mau cari untung 5.000. Tapi ternyata Krisa, nanggung banget 50.000 aja deh. Pakai 5.000 segala. Ya udah deh, nih tak kasih, nih modalku tahu 50.000. Nah, berarti posisi Miss Devi tidak untung, tidak rugi, hanya balik modal. Jadi uang yang Miss Devi keluarkan 50.000 kembali juga 50.000. Itu yang dinamakan tidak untung, tidak rugi. Ya, kalau rugi itu berarti harga yang awal, harga pokoknya itu pada saat Miss Devi jual harganya di bawah dengan harga pokok, gitu ya. Oke, Miss Devi lanjutkan. Jadi perumusan itu nanti kalian akan semakin tahu, gitu ya. Seiring berjalannya kalian membahas soal-soal. Kalau dengan contoh akan sedikit banyak perbedaan ya. Itu tadi Miss Devi sudah jelaskan ya tentang rugi. Jadi ketika harga jualnya di bawah dari harga belinya. Jadi dia terbalik nanti ya. Bukan harga jual dikurang harga beli, tapi harga beli dikurang harga jual. Ya. Nah, ini lagi. Naila turut membantu pencarian dana pensi. Maka ia membeli ransel dengan harga 250.000. Setelah 3 hari ransel pun terjual. Pada kasus pertama, Naila menjualnya dengan harga 300.000. Ya, perhatikan. Jadi karena mau cari dana, si Naila ini beli ke Gramedia mungkin atau beli ke toko tas sebuah ransel dengan harga 250.000. Setelah 3 hari ranselnya itu udah terjual. Nah, yang pertama dia menjualnya dengan harga 300.000. Berarti dia untung 50.000. Loh kok bisa? Karena harga belinya itu kurang dari harga jualnya atau harga jualnya lebih tinggi daripada harga awal yang dia beli. Maka dia mendapat keuntungan sebesar 50.000. Ya. Nah, pada kasus kedua, Naila menjualnya dengan harga 200.000. Maka yang terjadi adalah Naila mendapatkan kerugian 50.000. Jadi tergantung dia menjualnya berapa. Kalau dia jual 300.000 berarti dia untung 50.000. Kalau dia jual 200.000 berarti dia rugi 50.000. Ya, itu kasus-kasus yang biasa dialami oleh para penjual gitu ya. Modalnya berapa, dijualnya berapa gitu ya. Nah, sampai di sini apakah ada yang merasa kebingungan? Tidak ada, Miss. Tidak ada, Miss. Oke. Kita coba ya. Tidak ada, Miss. Ya, oke, kita coba ya. Soal pertama ya. Miss Devi akan cari 10 orang pertama untuk mendapatkan poin. Ya, dicoba dulu. Kalian oret-oret. Ya, hati-hati. Di sini agak mengecoh sedikit saja. Yuk dicoba Miss Devi, tunggu 10 menit cukup kali ya. Perhatikan, modalnya kan 400.000 untuk 50 kilogram apa tadi itu? Jeruk gitu ya. Dia kenapa disebut modal? Karena dia belinya. Jadi dia
ketika kalian, kenapa disebut modal? Karena kita membeli, misalnya gini, kalian mau buat usaha, ya, kalian mau buat usaha kerupuk, berarti kan kalian harus punya kerupuk gitu kan, kalian harus cari itu kerupuk mentah itu buat digoreng gitu ya. Nah, ketika kalian membeli kerupuk mentah, ketika kalian beli minyak, beli penggorengan, kan kalian membeli. Nah, ketika kalian membeli itu jadi modal awal kalian, itu disebut dengan modal, ya. Nah, jadi modalnya itu adalah 400.000. Kan dia dapat 50 kg jeruk. Tetapi ternyata ada 1 kg jeruk yang busuk. Padahal dia mau jual nih semuanya. Ya udah akhirnya disingkirkan nih yang busuk. Sisanya kan 49 kilo. Dia mau jual dengan harga 9.000 per kilo. Maka kita kalikan. 49 dikali 9.000 itu 441.000. Perhatikan modal dengan harga yang paling bawah ini. Perhatikan modal dengan yang ini, 441. Besaran mana? Ya, besaran ini, Miss, 441. Modalnya kurang dari harga yang dia akan jual nantinya. Berarti harga penjualannya lebih besar daripada modal awalnya. Maka dia mendapatkan untung. Nah, untungnya berapa? 441 dikurangin 400. Jadi untungnya adalah 41.000. Jadi jangan sampai hanya karena kalian melihat, oh ada yang busuk, pasti dia rugi, Miss. Enggak, ya, tapi dihitung. Kalau modalnya sampai lebih kecil daripada harga jual atau harga jual lebih dari modalnya, maka bisa dinamakan untung, ya. Oke, kita coba lihat next selanjutnya. Coba ya, ini agak sedikit rumit ya. Tadi Miss Devi memberikan poin itu plus 2, ini agak sedikit rumit ya. Mungkin Miss Devi mencari 7 orang dengan poin plus 5 ya, karena soalnya agak rumit ya. Boleh kalian coba. Baca dulu ya. Mungkin di screenshot karena ada 2. Ya, mungkin kalian bisa screenshot. Jadi Amira dan teman-teman masih membutuhkan tambahan dana kegiatan untuk pensi. Mereka memutuskan menjual ice lemon tea. Untuk itu mereka memerlukan lemon, teh, dan gelas plastik. Nah, ini harus butuh modal ini. Ya, harga beli lemon itu ada 25.000 per kilo. Harga tehnya 4.000 per pack. Satu packnya isinya 12 teh celup gitu ya. Dan gelas plastik 20.000. Jadi gelas plastiknya tuh yang panjang itu yang isinya banyak, isinya 100 ya. Sudah di screenshot ya. Amira dan teman-teman Oke. Untuk permulaan, Amira dan teman-teman hanya membeli setengah kilogram lemon. Hati-hati. 1 pack kantung teh. Jadi tadi kan harga 1 kilo lemon, tapi yang dia beli setengah lemon, berarti diapakan? Ya, 1 pack kantung teh dan 25 buah gelas plastik. Jika Amira dan teman-temannya menjual 1 gelas es lemon tea dengan harga 2.000, tentukan apakah mereka untung atau rugi dan tentukan berapa rupiah. Maka dari itu ini di screenshot dulu ya. Kalau dia bilang gelas plastiknya 20.000 per 100 buah, berarti bagaimana cara cari harga picisannya? Biar kalian dapat harga 25 buah gelas. Ya, dicoba dulu, habis itu dikirim. 25.000 per kilo. Kalau dia beli setengah kilo, berarti kan dia harus membaginya dengan 2. Ya, tinggal 25.000 dibagi setengah. Dibagi kali setengah atau 25.000 dibagi 2. Nah, kalian akan mendapatkan harga setengah lemon itu adalah 12.500 ya. Terus yang kedua, harga beli tehnya. Kan dia cuma beli 1 pack. Udah dikasih tahu tadi kan harga 1 packnya 4.000, berarti tetap tidak ada perubahan. Terus harga beli gelas plastiknya itu 20.000. Kalau misalnya ini 25 per 100, kalian sebenarnya bisa seperti ini, 20.000 kalian bagi dulu dengan 100, kan dapatnya nanti harganya 200. Jadi satu gelas itu harganya 200 perak. Kaliin dengan 25 biji, kalian dapat harga 5.000 gitu ya.
Berarti harga keseluruhannya atau modalnya itu adalah 12.500 ditambah 4.000 ditambah 5.000. Berarti dapatnya 21.500. Sampai di sini apakah ada yang bingung? Nggak ada, Miss. Nggak ada, Miss. 2 orang aja. Tidak ada, Miss. Nggak ada, Miss. Oke. Oke ya, Miss Devi lanjutkan. Ini baru harga beli seluruhnya atau modalnya. Jadi dia akan mengeluarkan modal sebesar 21.500 gitu ya. Nah, sekarang dia akan jual. Dia akan menjualnya nih. Harga jual ice lemon tea-nya itu adalah 2.000 per 1 gelas. Dia kan punya 25 gelas. Andai kata terjual semua, maka 2.000 itu akan dikalikan dengan 25 gelasnya Amira. Maka dia akan mendapatkan harga seutuhnya itu adalah 50.000. Total semua uang yang dia dapatkan itu adalah 50.000. Baru kalian bandingkan. Karena harga jualnya, ya karena dia kan nantinya akan menjadi penjual nih, berarti dia akan memberikan harga jual lebih besar daripada harga beli atau modal awal, maka Amira dan teman-teman mendapat keuntungan. Ya, ingat, ketika dia harga jualnya lebih dari modal atau lebih dari harga beli seluruhnya, maka dia akan mendapatkan keuntungan. Nah, sekarang bagaimana cara mencari tahu berapa sih keuntungannya Amira sama teman-temannya? Berarti tinggal harga jual dikurangi dengan harga beli. Harga jualnya 50.000, terus harga belinya 21.500 atau modal awalnya tinggal dikurangi 28.500. Kalau sudah ada 500 harga jual atau harga beli 500, pasti nanti belakangnya akan ada 500 ya. Jadi kalau tadi ada yang menjawab 21.500 terus pasangannya 29.000, nggak mungkin. Karena ketika di total pasti dia nanti ujungnya 500, padahal yang dimintakan uangnya 50.000 gitu ya. Jadi pastikan kalian melihat angka-angka itu dengan baik dan dikalkulasiin lagi gitu ya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Nggak ada, Miss. Tidak ada, Miss. Nggak ada, yakin? Nggak ada, Miss. Oke, sekarang coba kalian lihat LKS kalian. Coba kalian lihat LKS kalian halaman 35. Udah? Halaman 35. Lihat nomor 6. Uji kompetensi 1, nomor 6. Udah dapat semuanya? Boleh kasih Miss TV reaction? Oke ya. Di situ ada nomor 6. Coba kalian jawab, Miss Devi akan kasih waktu 5 menit aja ya, bisa ya. Silakan kalian jawab, Miss Devi akan cari 10 orang pertama ya. Perhatikan ya. Di sana dikatakan bahwa Ibu Ani membeli telur seharga 18.500, berarti HB-nya kan dia membeli. HB-nya 18.500. Terus itu per kilo. Beli telur dia per kilo ya. Telur itu kemudian dijual, dia mau jual. Berarti ada HJ. HJ-nya itu 20.000 per kilo. Jika Ibu Ani mampu menjual 15 kilo, kalau dia dapat 15 kilo dia terjual, berarti keuntungannya berapa ya? Untung berapa ya? Tinggal ini saja. Kalau sudah untung gitu ya, gimana El? Mau jawab. Oke, silakan El. Untungnya 22.500. Untungnya 22.500. Oke, thank you El. Ya, kita nggak tahu ya betul atau enggak nih jawabannya. Kita cari dulu ya.
untungnya kita sudah ditanya untung, berarti untung itu pasti harga jual dikurangin harga beli. HJ dikurang HB. HJ-nya berapa? 20.000. Dikurang 18.500. Dapatnya berapa? Kan dapatnya 1.500. Kalau dia jual 15 kilo, ini per kilonya. Untung per kilo 1.500. Ih dikit banget, Miss. Kita kalikan dengan 15 kilo. 15 kilonya itu kita kalikan dengan 1.500. Berarti dapatnya 22.500. Oke, sampai di sini berarti jawaban ini benar ya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Nggak ada, Miss. Tidak ada, Miss. Nggak ada ya. Coba kalian cek ya, sambil kalian cek, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa karena kami telah menyelesaikan pembelajaran matematika pada hari ini. Biarlah apa yang kami pelajari Bapa dapat kami ingat Bapa dan kami dapat praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Bapa, berikan kami semangat dan kesehatan, berkati setiap jaringan internet kami dan perangkat yang kami gunakan sehingga dapat memadai, sehingga dapat berjalan dengan lancar sampai pada siang hari nantinya. Kami serahkan doa ini Bapa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Oke, selamat pagi. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran IPS, seperti biasa kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh bertemu kembali dalam pembelajaran IPS secara online. Tolong Tuhan Yesus memberkati, menolong kami dalam belajar, agar kami bisa belajar dan mengajar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke anak-anak. Kita akan lanjutkan hari ini, jadi materi kita hari ini. Sebelumnya Miss Irma sudah jelaskan mengenai peran iptek ya. Jadi sekarang Miss Irma akan lanjutkan ke materi berikutnya mengenai peran kewirausahaan. Namun sebelumnya, sebelum Miss Irma lanjutkan, Miss Irma minta tolong kalian baca dulu materinya di LKS itu halaman sebentar. Silahkan dipersiapkan LKS-nya anak-anak. Halaman 34. Oke, silahkan Josephina. Halaman 34 anak-anak mengenai peran kewirausahaan. Silahkan dibaca barang 5-10 menit dulu. Setelah itu baru Miss Irma jelaskan ya. Silahkan dibaca dulu materinya. Irma jelaskan dulu materinya sebentar. Miss Irma persiapkan dulu PowerPoint-nya. Oke, Miss Irma share screen. Silahkan diperhatikan atau boleh juga sambil memperhatikan LKS, mendengar penjelasannya Miss Irma. Oke, peran kewirausahaan dalam membangun ekonomi Indonesia. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu kreativitas ya. Jadi kreativitas itu merupakan kemampuan menghasilkan barang dan atau jasa yang bersifat baru dan bermanfaat. Ya. Kemudian bagaimanakah ciri-ciri orang yang kreatif? Ya. Yang pertama, dia memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Salah satu ciri orang kreatif itu dia pasti ingin tahu atau punya rasa ingin tahu yang tinggi. Ya, orang kreatif selalu memiliki keinginan belajar tentang pengetahuan. Dia selalu merasa dirinya wawasan saya sedikit,
saya harus terus belajar. Nah, itu ciri-ciri orang kreatif ya. Yang kedua, memunculkan ide orisinil. Orang kreatif akan memiliki ide asli dan benar-benar baru. Ya. Lalu bekerja keras. Orang kreatif memiliki nilai juang yang tinggi, tidak kenal lelah dan tidak mudah menyerah. Jadi salah satu ciri orang kreatif itu dia pantang menyerah. Ya, pantang menyerah. Dia selalu punya daya juang yang tinggi. Berusaha, gagal, berusaha lagi terus sampai dia tercapai goalnya. Ya. Berikutnya, bebas dalam bertindak. Nah, yang dimaksud di sini tindakan yang tidak mengikuti ide orang lain, namun memiliki cara tersendiri. Di salah satu ciri orang kreatif itu dia punya cara tersendiri. Dia nggak mau ikut-ngikutin ide orang lain, dia pasti punya cara sendiri. Ya. Lalu optimis dan percaya diri. Orang kreatif ini pasti akan optimis atau yakin dan percaya diri dalam melakukan tindakan tanpa takut mengalami kegagalan. Jadi kalau orang kreatif itu dia tidak takut gagal ya. Jadi dia yakin pasti ini berhasil ya. Dia yakin akan usahanya atau apa yang dia kerjakan. Lalu sikap-sikap memunculkan kreativitas. Jadi ada sikap-sikap, kalau tadi ciri-ciri orang kreatif, sekarang sikap-sikap yang bagaimana yang memunculkan kreativitas ya. Yang pertama, mengembangkan sikap mental kreatif. Itu pasti memunculkan kreativitas. Lalu mempersiapkan diri menghadapi tantangan. Ketika dia mempersiapkan diri dalam menghadapi tantangan, itu pasti ada sikap kreativitas yang ditimbulkan ya, yang dihasilkan. Kemudian menambah wawasan pengetahuan. Ketika dia menambah wawasan pengetahuannya, pasti ada ide-ide baru yang dia peroleh, yang dia punya. Menuangkan gagasan kreatif dalam bentuk karya nyata. Ya, jadi itu sikap-sikap yang memunculkan kreativitas. Ya. Kalau tadi sikap-sikap yang memunculkan kreativitas, sekarang sikap-sikap yang menghambat kreativitas. Ya, yang pertama takut mengambil risiko. Nah, kalau sudah takut dengan risiko yang ada, ya pasti akan terhambat kreativitasnya. Ya, jadi setiap hal yang dikerjakan itu pasti ada risikonya. Ya, jadi kalau takut mengambil risiko itu tentu menghambat kreativitas. Lalu pesimis, tidak yakin, belum apa-apa sudah ragu dengan apa yang dia kerjakan. Duh, nanti takut gagal, takut nanti produknya tidak jadi dan sebagainya. Ya, nah itu dapat menghambat kreativitas karena belum apa-apa sudah ragu, pesimis. Kemudian meniru karya orang lain, itu tentu menghambat kreativitas karena mengambil karya orang lain atau mengambil karya yang sudah ada, ya. Kemudian tertutup dengan hal-hal baru. Ya, jadi tertutup dengan hal-hal baru di sini yang dimaksudkan tidak menerima masukan. Harus sesuai dengan keinginannya dia saja, tidak mau menerima saran, ya. Nah, itu sikap-sikap yang menghambat kreativitas. Satu lagi kurang bertanggung jawab, ya. Oke, itu sikap-sikap yang menghambat kreativitas. Kemudian sebelum kita lanjutkan perlu kalian ketahui perbedaan dari inovasi, inovatif, dan inovator. Ya. Nah, kalau inovasi itu merupakan proses atau usaha menghasilkan sesuatu yang berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi inovasi, kalau kalian nanti kan TD Live itu harus berinovasi. Jadi inovasi itu merupakan proses atau usaha dalam menghasilkan sesuatu yang berbeda dari yang pernah ada atau dari yang sebelum-sebelumnya, ya. Lalu inovatif. Kalau inovatif ini kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang baru.
Kemudian inovator. Kalau inovator ini orangnya, orang yang memiliki ide atau gagasan baru ya. Jadi perlu dipahami perbedaan dari inovasi, inovatif dan inovator. Kalau inovasi ini prosesnya, kalau inovatif itu kemampuannya ya. Kemudian kalau inovator ini orangnya ya. Jadi silahkan dipahami dengan baik, jangan sampai keliru ya. Kemudian berikutnya kita masuk saja langsung di halaman 36 anak-anak. Kita masuk ke kewirausahaan. Jadi perlu diketahui terlebih dahulu wirausahawan ya. Jadi wirausahawan ini merupakan orang yang memiliki kemampuan melihat dan menangkap peluang yang ada, kemudian mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan dan tindakan yang tepat atas peluang yang didapat ya. Gimana Yovani? Mau lihat slide yang mana? Iya, untuk PowerPoint ini nanti Miss Irma akan cantumkan di Moodle juga ya, sama seperti materi-materi sebelumnya gitu ya Yovani. Gimana? Nanti mau download yang di Moodle saja Yovani? Mungkin siang nanti atau paling lambat besok pagi materinya Miss Irma cantumkan di Moodle ya, karena Miss Irma full hari ini mengajar. Oke ya Yovani ya, bisa dilanjutkan? Bisa, Miss. Oke. Nah, jadi wirausahawan ini adalah orang yang memiliki kemampuan melihat dan menangkap peluang yang ada, peluang usaha yang ada. Ya, lalu mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan dan tindakan yang tepat atas peluang yang ada. Nah, itu wirausahawan, orangnya ya. Oke, berikutnya. Nah, bagaimana ciri-ciri orang yang memiliki jiwa wirausaha? Yang pertama, dia mempunyai kepribadian kuat dan percaya diri akan apa yang dia kerjakan ya. Yang kedua, memiliki sikap mental wirausaha. Kemudian memiliki kepekaan terhadap lingkungan. Dalam artian salah satu contohnya begini. Oh, sekarang di sekitar saya ini anak-anak remaja lagi senang-senangnya minum minuman boba gitu, contohnya contoh ya. Atau gini, oh belakangan ini kalangan remaja itu lagi hits mie yang level-level gitu pedasnya. Nah, wah kalau saya buka usaha mie yang dengan level-level pedasnya gitu, sepertinya nanti akan banyak peminatnya, khususnya kalangan remaja. Nah, itu salah satu contoh peka terhadap lingkungan ya. Apa yang sedang ada, apa yang lagi tren di sekitar lingkungannya dia, itu yang dijadikan peluang. Ya, itu maksudnya. Memiliki kepekaan terhadap lingkungan. Berikutnya, memiliki keterampilan wirausaha, terampil ya. Lalu memiliki kemampuan mencari informasi. Ketika dia sudah tahu apa peluangnya, dia pasti mencari informasi itu. Ya, nah itu salah satu ciri orang yang memiliki jiwa wirausaha. Lalu berani mengambil resiko. Ketika dia sudah menangkap peluang yang ada, dia berani mengambil resiko. Kemudian berjiwa pemimpin dan berorientasi pada masa depan. Nah, itu ciri-ciri orang yang memiliki jiwa wirausaha. Berikutnya, peran wirausahawan dalam perekonomian nasional. Perannya yang pertama, seorang wirausahawan itu atau para wirausahawan itu dapat menggerakkan kegiatan ekonomi suatu negara. Lalu mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, mengatasi masalah pengangguran. Yang keempat, mengatasi kesenjangan sosial. Nah, yang ketiga ini mengatasi masalah pengangguran tentu ya, karena wirausahawan itu tentu menyerap tenaga kerja atau menyerap pengangguran.
Sehingga angka pengangguran itu akan berkurang ya. Kemudian kesenjangan sosial, tentu ketika pengangguran berkurang tentu kesenjangan sosial itu pasti berkurang juga. Kemudian meningkatkan produktivitas usaha, lalu meningkatkan penerimaan negara, kemudian meningkatkan pengelolaan faktor produksi dan mendorong inovasi produk baru ya. Nah, itu merupakan peran wirausahawan dalam perekonomian nasional. Nah, sampai di sini penjelasan Miss Irma. Ada yang mau bertanya dulu? Silahkan bagi yang mau bertanya atau ada yang masih kurang jelas dari penjelasannya Miss Irma, silahkan ditanyakan dulu. Barangkali ada yang belum dimengerti dari penjelasannya Miss Irma, silahkan ditanyakan dulu. Oke, silahkan ke toilet dulu ya saya. Yang lainnya gimana? Seberapa orang yang sudah jelas penjelasannya Miss Irma? Tolong berikan reaksinya anak-anak. Bagi yang sudah cukup mengerti apa yang Miss Irma jelaskan. Oke, kalau sudah jelas, Miss Irma lanjutkan. Silahkan dibuka halaman 36 anak-anak. Halaman 38. Nah, dilihat uji kompetensi 5. Silahkan dijawab dulu bagian A saja atau 10 soal dari uji kompetensi 5. Langsung pada LKS silahkan dijawab 10 soal bagian A saja. Miss Irma berikan waktu sekitar 15 menit. Apakah cukup anak-anak? Cukup, Miss. Cukup ya? Oke. Silahkan dijawab dulu. Miss Irma berikan waktu 15 menit. Nanti kita ketemu di jam 9.55 menit ya. Jam 9 lewat 55 menit. Oke, silahkan dijawab dulu anak-anak. Nanti kita akan bahas sama-sama. Ada yang belum selesai? Oke, berapa orang yang sudah selesai? Oke, kalau gitu kita bahas langsung ya. Uji kompetensi 5 nomor 1. Jiwa kreatif mampu mendorong seseorang menciptakan barang dan atau jasa baru yang sedang dibutuhkan masyarakat sekitar. Berkaitan dengan kondisi tersebut, untuk menciptakan barang dan atau jasa baru perlu dikembangkan sikap A. Peka terhadap lingkungan. Nomor 1 jawabannya A. Dah. Berikutnya nomor 2. Melinda pernah mengalami kegagalan pada bisnisnya ketika produk baru yang dihasilkan tidak diminati konsumen. Akan tetapi ia tidak putus asa. Melinda terus berusaha bangkit dari kegagalan. Kondisi tersebut menunjukkan ciri-ciri orang kreatif, yaitu D. Bekerja keras. Nomor 2 jawabannya D. Selanjutnya nomor 3. Sikap yang dapat menumbuhkan kreativitas dalam diri seseorang ditunjukkan oleh angka B. 2, 3, dan 4. Nomor 3 jawabannya B. Sudah? Nomor 4. Tindakan Bu Giyanti pada ilustrasi tersebut menunjukkan salah satu ciri orang kreatif, yaitu C. Bersifat orisinal. Nomor 4 jawabannya C. Nomor 5.
Pengusaha distro sedang mempersiapkan kaos produk terbaru dengan tema pahlawan super karena melihat antusiasme masyarakat terhadap tokoh pahlawan super. Salah satu sikap yang dimiliki pengusaha tersebut sebagai seorang inovator adalah D. Peka terhadap peluang usaha. Nomor 5 jawabannya D. Berikutnya nomor 6. Seorang pengusaha harus mampu memberikan motivasi dan arahan kepada karyawannya. Oleh karena itu, sikap yang harus dimiliki seorang pengusaha adalah C. Memiliki jiwa kepemimpinan yang baik. Nomor 6 jawabannya C. Berikutnya nomor 7. Sikap kreatif yang dimiliki wirausahawan harus menunjukkan orisinalitas gagasan atas produk yang dibuat. Tindakan yang harus dihindari wirausahawan kreatif adalah D. Meniru ide orang lain. Nomor 7 D. Nomor 8. Saat ini perkembangan jumlah wirausahawan di Indonesia mulai mengalami peningkatan. Dampaknya dapat dirasakan pada bidang ketenagakerjaan, yaitu A. Jumlah pengangguran berkurang. Nomor 8 jawabannya A. Selanjutnya nomor 9. Sikap-sikap yang dapat menghambat kreativitas seseorang ditunjukkan oleh pasangan B. A1 dan B2. Nomor 9 jawabannya B. Sudah, terakhir nomor 10. Seorang pengusaha harus selalu melakukan inovasi produk. Dalam mempersiapkan produk inovatif tersebut, seorang pengusaha hendaknya memperhatikan C. Perkembangan selera konsumen. Nomor 10 jawabannya C. Oke. Oke, Yovani nomor 1 sampai 4. Ya, tadi Miss Irma sudah bacakan, tolong diperhatikan ya. Nomor 1 itu jawabannya A. Nomor 2 D. Nomor 3 B. Nomor 4 C. Oke, sudah. Oke anak-anak, silakan dihitung betulnya berapa. Miss Irma akan panggil satu-satu dari Elijah. Elijah betulnya berapa Elijah? Benar 9, Miss. Oke. Satwika. Saya salah 2, Miss. Oke. Selomita. Benar 8. Oke. Natania. Benar 8. Oke. Mark. Iya, Miss. Betul berapa Mark? 18. Betul? Betul 10. Betul berapa Mark? Betul 10. Oke. Josefina. Benar 9, Miss. Oke. Andrea. Benar 9, Miss. Oke. Bianca Violet. Benar 9. Oke. Faitli. Benar 10, Miss. Oke. Tiffany. Oke. Noah. Benar 9, Miss. Oke. Bianca Angelica. Oke. Gifford.
Gifford. Oke. Fiona. Fiona. Benar 9. Oke. Sean. Stephanie. Benar 8, Miss. Oke. Giovanni. Giovanni. Benar 6, Miss. Oke. Kathleen. Benar 9, Miss. Oke. Krisa. Benar 9, Miss. Oke. Yesaya. Benar 8, Miss. Oke. Oke anak-anak, terima kasih. Kita akhiri pembelajaran IPS hari ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh belajar dan mengajar IPS dengan baik. Berkati kami agar kami di pertemuan berikutnya bisa lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, terima kasih anak-anak. Miss ingatkan untuk proyek IPS-nya, berapa orang yang sudah mengerjakan dan mengupload di Moodle? Oke. Yang lainnya? Ya. Oke, silahkan mulai dikerjakan ya dan langsung segera dikumpulkan. Ya, kalau lebih dahulu mengumpulkan itu berarti Miss Irma kasih nilai tambahan ya. Oke, Bianca, silahkan bisa ditanyakan langsung di WA, di mananya yang bingung mengenai kurvanya. Yang lainnya silahkan langsung dikerjakan, diselesaikan, dan diupload langsung di Moodle, paling lambat tanggal 17 Februari. Ya. Oke. Jangan sampai nanti tanggal 17 Februari ada yang masih juga belum mengumpul, karena Miss Irma berikan waktu cukup lama untuk mengerjakan dan menyelesaikannya, ya, satu kurva saja. Oke. Oke, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini anak-anak dengan baik. Terima kasih, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom, selamat pagi anak-anak. Bisa dengar suaranya Miss? Oke, terima kasih untuk responnya. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Kita satu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini Bapak. Terima kasih untuk setiap kesehatan bagi kami Bapak. Terima kasih kami boleh mengikuti pembelajaran seni budaya. Dan kiranya Engkau memberkati kelancarannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, L, apakah mau greeting? Ya, Miss. Ya, silakan. Greetings. Good morning, Miss Enda. Good morning everybody. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Untuk minggu-minggu sebelumnya itu sudah ada tugas buat kalian ya. Miss sudah cek, tapi masih ada yang belum mengumpulkan. Oke, hari ini Miss akan share screen untuk pembelajarannya. Miss akan lanjutkan ya. Sebelumnya kalian sudah latihan soal, kemudian kalian sudah menggambar ya. Menggambar ragam hias. Oke, di kelas ini kita masuk di pembelajaran berikutnya ya. Miss akan
selesaikan untuk materi di bab ini ya. Jadi kalian masuk di bab 9. Ini tentang ragam hias pada bahan tekstil ya. Kemarin untuk latihan soal yang dikerjakan ada beberapa yang kurang teliti untuk soalnya. Jadi kalau misalnya di soal itu kalian diminta untuk menyebutkan dan menjelaskan, silahkan dijelaskan ya. Ada yang hanya menyebutkan saja ya. Kemudian di bagian pewarna tekstil ya, ada yang masih bingung. Oke, jadi untuk pewarna tekstil ya, karena kita belajar tentang ragam hias pada bahan tekstil, jadi kita belajar juga tentang jenis-jenis juga sifat-sifat bahan tekstil serta pewarna tekstil. Nah, untuk pewarna tekstil ini ada 2 macam ya, ada 2 macam, yaitu pewarna tekstil alami dan pewarna tekstil buatan. Untuk yang alami itu dihasilkan dari ekstrak akar-akaran, daun, buah, kulit kayu, dan kayu. Nah, contohnya untuk pewarna alami itu adalah soga dan kesumba. Ya. Nah, kemudian untuk sifatnya, jadi kalau misalnya kalian diminta untuk menjelaskan tentang bahan pewarna tekstil misalnya seperti itu, yang alami, kalian sebutkan asalnya dari mana, kemudian contohnya dan sifatnya. Jadi kalau menjelaskan itu kalian diminta untuk menjelaskan dengan lengkap, ya. Untuk materi ini Miss ambil dari buku. Jadi sebenarnya kalian bisa lihat dari buku yang sudah dibagikan ya dari semester 1. Jadi nggak perlu kalian cari dari Google atau dari sumber lain dari internet ya. Karena kadang-kadang sumber lain mungkin di Google itu memang di sana sudah ada, tapi batasannya kadang kita tidak tahu ya. Mungkin kita hanya membahas dari A sampai C gitu. Mungkin di situ ditulisnya A sampai Z gitu ya. Maksudnya kadang-kadang bahasan yang disampaikan itu kurang sesuai dengan apa yang kita pelajari ya. Jadi silahkan kalian bisa lihat dari bukunya, kecuali mungkin kalau memang Miss meminta kalian mencari dari sumber lain ya selain buku ya, itu baru kalian bisa cari entah di internet, di Google dan lain-lain ya. Kalau yang ini cukup kalian baca dari bukunya, kalian lihat di bukunya ya. Untuk pewarna yang alami, tadi sudah disebutkan. Nah, sekarang yang sintetis atau yang buatan. Yang sintetis atau buatan ini dibuat dari bahan kimia. Contohnya adalah naftol dan indigosol. Ya, jenis pewarna naftol itu digunakan dengan teknik celup. Sedangkan pewarna indigosol dapat digunakan dengan teknik celup atau colet. Colet itu maksudnya dengan teknik lukis. Ya. Nah, untuk sifat dari bahan pewarna buatan ini tidak mudah luntur dan tahan terhadap sinar matahari. Jadi ciri-cirinya kalau yang menggunakan pewarna buatan ketika kita jemur di bawah sinar matahari warnanya itu tidak pudar. Berbeda dengan pakaian yang menggunakan bahan pewarna yang alami. Ya, bahan pewarna alami ketika kita jemur di bawah sinar matahari warnanya cepat pudar. Biasanya ini adalah pakaian-pakaian yang merupakan pakaian adat ya, pakaian adat atau bisa juga kain-kain adat, kain-kain yang merupakan ciri khas dari suatu daerah ya. Kadang ada jenis batik tertentu yang seperti itu. Bisa juga pakaian endek ya, bisa juga kain songket, kain kalau kalian tahu kain-kain yang ditenun ya, kain-kain yang ditenun itu biasanya karena berasal dari akar-akaran ya, tidak boleh langsung dijemur di bawah sinar matahari. Jadi harus dijemur menghindari sinar matahari di tempat yang teduh, artinya seperti itu. Oke. Nah, berikutnya untuk kalau di buku kalian ini teknik menggambar ya. Ini sebenarnya kita lebih
belajar tentang langkah-langkah bagaimana menggambar ragam hias pada bahan tekstil, ya. Untuk penerapan ragam hias pada bahan tekstil itu dilakukan dengan teknik yang berbeda-beda. Jadi misalnya sulam, batik, sablon, tenun ikat, bordir, dan songket. Ya, beberapa waktu lalu Miss sudah tunjukkan ya. Jadi hasil bordir seperti apa, ya, hasil sulam seperti apa. Nah, penerapan ragam hias pada bahan tekstil ini sebagai contoh yang sering kita lihat itu adalah pada kaos oblong, ya. Kaos oblong. Nah, kaos oblong ini dibuat dari bahan yang menyerap cat. Bahan pewarnaan yang digunakan misalnya cat tekstil atau cat sablon dengan alat kuas. Berikut ini contoh penerapan ragam hias pada produk kaos oblong dengan teknik menggambar. Nah, yang pertama, siapkan gambar rancangan ragam hias di atas kertas. Jadi untuk langkah-langkah bagaimana membuat ragam hias pada kaos, ya, yang pertama itu buat dulu sketsanya. Sketsa itu bisa dibuat pada kertas. Maksudnya kalian mau membuat motif seperti apa. Setelah membuat sketsa pada kertas, kemudian menyiapkan kaos oblong berwarna putih dan berilah alas dari bahan karton atau triplex di dalamnya agar pengecatan tidak akan tembus ke belakang. Jadi setelah tadi membuat sketsa, kalian siapkan bahan karton atau triplex, ya, itu dimasukkan di kaos, ya, di antara kaos bagian depan dan kaos bagian belakang. Fungsinya adalah ketika nanti kalian mewarnai, ya, jadi warna yang kalian pakai itu tidak akan tembus sampai ke belakang, ya, tidak akan tembus. Misalnya yang dikasih gambar atau diwarnai itu adalah bagian depan, supaya tidak tembus pada kaos yang di bagian belakangnya, ya. Gitu. Yang ketiga, pindah gambar rancangan ragam hias ke permukaan kaos dengan pensil, ya. Jadi tadi yang pertama buat sketsa, yang kedua kalian meletakkan karton atau triplex, ya, di antara kaos bagian depan dan kaos bagian belakang. Setelah itu baru digambar di permukaan kaos itu menggunakan pensil. Jadi dari sketsa yang dibuat di kertas tadi, kalian gambar di atas kaos, ya, itu menggunakan pensil. Setelah itu baru diwarnai, ya. Nah, saat diwarnai inilah yang kalian perlu hati-hati, ya, supaya bagian belakangnya tidak akan ikut terkena warna-warna. Kemudian setelah itu dikeringkan, ya. Jadi yang kelima, keringkan hasil gambar ragam hias dengan hair dryer atau dijemur. Jadi yang kelima itu mengeringkan gambar yang sudah diwarnai tadi. Bisa dengan hair dryer atau bisa dengan dijemur langsung di bawah sinar matahari. Ya, jadi itu langkah-langkahnya. Bentuk ragam hias itu dapat diaplikasikan pada media tekstil, salah satunya adalah menggunakan teknik menggambar. Menggambar pada bahan tekstil kaos menjadi pilihan yang bisa dilakukan. Jadi pewarnaan ini bisa dilakukan dengan menggunakan cat tekstil atau cat sablon. Proses pembuatannya dapat menggunakan kuas dan diberi campuran beraneka warna. Ya, di buku kalian di situ sudah ada contoh yang bisa digunakan. Sebenarnya kalau kita mungkin pembelajaran secara offline, kita bisa mencoba juga mungkin menggunakan kaos, tapi kaos yang sudah nggak dipakai. Misalnya kaos yang sudah kekecilan, ya, itu bisa digunakan. Mungkin kalau untuk catnya kita menggunakan akrilik bisa, ya. Jadi akrilik itu memang fleksibel, ya, di kertas bisa, di kanvas bisa, di kaos juga bisa, ya. Oke. Nah, berikutnya ini adalah langkah-langkah menggambar secara garis besar. Jadi secara garis besar kalau kita mau membuat gambar ragam hias, ya, pada bahan tekstil. Yang pertama buat sketsa, yang kedua gunakan kayu triplek sebagai alas kaos, kemudian ketiga beri warna, yang keempat dikeringkan. Contohnya ada di buku ini seperti yang kalian lihat, ya. Jadi ini digambar dulu
Mungkin menggunakan pensil baru diwarnai. Ya. Oke. Untuk yang ini kita lewatin membuat kesimpulan. Nah, di sini di buku kalian ya, untuk rangkuman silakan kalian baca sendiri ya di bagian rangkuman. Di sini ada uji kompetensi pengetahuan. Ya. Uji kompetensi pengetahuan ini ada 2 soal. Jelaskan 3 teknik penerapan ragam hias di atas bahan tekstil. Nah, perhatikan pertanyaannya adalah langsung jelaskan. Berarti kalian diminta menjelaskan. Yang pertama. Yang kedua, jelaskan 3 manfaat penerapan ragam hias di atas bahan tekstil. Oke anak-anak, untuk yang ini silakan kalian langsung kerjakan. Kerjakan dan kirimkan jawaban kalian lewat chat. Ya. Jadi Miss akan lihat di bagian chat. Di situ Miss akan langsung cek, langsung Miss nilai. Ya. Kemudian juga Miss akan langsung cek, mungkin ada beberapa anak yang belum mengumpulkan atau beberapa anak yang sudah mengumpulkan, jadi langsung Miss nilai. Silahkan kalian bisa jawab 2 soal ini untuk buku kalian di halaman 126. Buku halaman 126, kalian bisa lihat ya, kalian jawab, kemudian kalian kirimkan lewat chat di bagian Zoom meeting ini. Oke? Mengerti untuk apa yang kalian kerjakan hari ini? Oke, terima kasih untuk responnya ya. Ini yang sudah mengerti ya. Yang lainnya yang sudah mengerti bisa kasih reaction. Sudah 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6, 7, 8, 9. Oke. Terima kasih anak-anak. Silakan kalian bisa langsung kerjakan, kirimkan di bagian chat ya, di chat pribadi ya, langsung ke Miss. Di sini Miss akan langsung cek. Untuk pertanyaan bisa kalian tanyakan di bagian chat juga. Oke, untuk waktunya adalah sampai dengan seni budaya selesai ya. Mungkin kalau seni budayanya sebelum selesai kalian sudah mengumpulkan semua, kita bisa langsung bahas. Oke anak-anak ya, Miss tunggu ya. Oke, ini ada pertanyaan halaman berapa Miss? Karena tadi mungkin putus-putus. Oke, Miss akan tulis juga di bagian chat. Jadi ini di bagian chat Miss tulis. Jadi halaman 126 ya. Uji kompetensi. Dua soal. Oke, Miss coba share screen lagi. Oke, untuk soal Miss sudah kopikan di bagian chat ya, anak-anak ya. Jadi yang pertama jelaskan 3 teknik penerapan ragam hias di atas bahan tekstil. Yang kedua jelaskan 3 manfaat penerapan ragam hias di atas bahan tekstil. Miss, itu saya kepencet enter, Miss. Oh iya, oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, dilanjutkan aja. Jawabannya pisah, nggak apa-apa ya, Miss? Nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa ya, dilanjutkan aja. Miss sudah cek namanya, sudah ada namanya. Sambil Miss catat ya yang sudah memasukkan jawaban. Miss langsung cek di sini.
Jawabannya langsung tulis di chat ya. Ini ada yang menanyakan.
Oke, anak-anak, ini sudah ada 16 orang yang menjawab pertanyaan, ya. 16 orang ya yang mengirimkan. Miss bacakan, mungkin kalau sudah mengirimkan tapi Miss belum bacakan bisa infokan ke Miss ya. Oke, ini lihat di layar apa ya? Maksudnya share screen-nya. Oke, Miss akan share screen sebentar. Ini ya, share screen-nya ya. Oke, mungkin bisa di screenshot aja ya. Silahkan bisa screenshot aja kalau misalnya belum selesai untuk soalnya. Kamu screenshot, kamu kirim, kamu simpan. Atau bisa juga kalau misalnya menggunakan komputer atau laptop, klik aja print screen atau PRT-SCR di situ ya. Itu baru nanti dipaste di tempat Word yang baru. Ya. Oke. Nah, Miss bacakan dulu beberapa yang sudah mengirimkan. Mungkin yang sudah mengirimkan tapi Miss belum baca, bisa infokan ke Miss. Oke. Di sini Mark, apakah di situ Mark? Mark? Are you there, Mark? Mark? Halo, Mark? Mark? Halo, Mark? Mark di situ, bisa kasih reaction? Oke, nggak ada respon ya. Mark di mana ya? Di depan Zoom atau tidak? Itu kan hanya 2 soal ya, hanya 2 soal. Kalian bisa, apalagi di situ di buku sudah ada. Jadi tinggal kalian kirimkan di bagian chat di Zoom ya. Jadi kalian Miss bisa langsung lihat siapa yang mengirimkan dan Miss langsung bisa mengoreksi jawabannya, juga langsung bisa masukkan nilainya. Ya, itu lebih cepat. Karena kalau di Moodle kadang-kadang yang mengirimkan dengan yang tidak mengirimkan lebih banyak yang tidak mengirimkan. Miss agak susah untuk mengingatkan kalian. Oke, untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk di bab yang baru. Jadi silakan kalian bisa baca-baca dulu mungkin sebelumnya ya, supaya nanti kalian bisa mengerti mungkin apa yang mau ditanyakan. Oke anak-anak, untuk hari ini ada yang mau ditanyakan? Untuk soal-soalnya mudah ya, itu gampang ya untuk soal-soalnya. Oke, semua berarti udah ngerti ya? Berapa orang masih di depan Zoom? Bisa buka kamera sebentar? Oke, terima kasih. Ya, berarti nanti Miss-nya nggak kaget ketika kalian belajar offline ya. Karena sudah lama, kita hampir 1 tahun ya nggak ketemu ya. Hampir 1 tahun dari awal kalian masuk sampai dengan mungkin nanti pembelajaran offline ya. Oke. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa, kita satu dalam doa. Ya. Bapak, kami mengucap syukur untuk pembelajaran hari ini. Bapak, terima kasih untuk kelancarannya. Dan saat ini anak-anak-Mu akan melanjutkan kembali untuk pembelajaran berikutnya. Kiranya Engkau tetap selalu menyertai mereka. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Thank you, Miss Ella. God bless you. Hari ini Mister akan awali dengan satu ayat yang berkaitan dengan waktu. Jadi Alkitab sangat serius bicara tentang waktu ya nak. Minggu lalu Mister sudah perkenalkan ada 2 jenis waktu berdasarkan bahasa Yunani. Ini secara umum ya.
Sebenarnya ada satu lagi ya dari bahasa Yunani juga menggunakan kata aionos. Ini bicara tentang waktunya Tuhan. Ini berkaitan dengan nanti Tuhan datang menjemput orang percaya dan kita di sorga bersama Tuhan selamanya. Tapi ini kan kita bukan bicara agama. Jadi nanti kalau misalnya bahas waktu yang ketiga itu terlalu luas. Itu makanya misalnya hanya gunakan dua saja. Yang satu adalah kronos, yang kedua adalah kairos. Dan kedua ini sering sekali kita alami dan diperhadapkan untuk meraih masa depan. Nah, ini berkaitan dengan waktu. Efesus pasal 5 ayat 16 mengatakan, pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, orang yang tidak menghargai waktu, dia akan terhanyut dan terseret menjadi orang yang lebih jahat. Makanya kalau kalian lihat ada remaja-remaja yang rusak, kehidupan yang nggak benar, nyakitin orang tua itu karena dia tidak menggunakan waktu dengan baik. Mister percaya waktu yang Tuhan izinkan untuk digunakan sebenarnya untuk tujuan yang baik. Makanya Tuhan bilang pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Seperti itu. Bicara waktu yang harus dipergunakan itu tentunya untuk hal-hal yang positif. Bukan berarti nggak boleh bermain, bukan berarti nggak boleh fun, camping atau lain sebagainya. Boleh, tetapi ada momennya. Ya, penempatannya harus tepat, penggunaannya harus benar. Bukan waktunya main kamu main, waktunya belajar kamu main. Jadi hidupmu main terus, nggak dapat apa-apa dong gitu. Oke, nah untuk selanjutnya kalian Mister kasih tugas secara praktis ya nak ya.